Melakukan politisasi terhadap bansos ini apakah seefektif itu sehingga kemudian bisa mempengaruhi pemilih begitu? Mas Kevin, struktur masyarakat ekonomi kita itu ada yang terkategori miskin dan terkategori hampir miskin menurut standar World Bank. Dan itu jumlahnya cukup besar, ada di angka 40%, sehingga kemudian sering kita sebut sebagai the bottom 40, 40% sosioekonomi masyarakat terbawah di Indonesia. Problemnya adalah masyarakat pada kategori itu seringkali kemudian menjadi rentan terhadap praktik-praktik politik transaksional, salah satunya dengan media bansos ini. Problemnya adalah ketika kemudian sudah ada realitas seperti itu, tetapi kemudian kewenangan negara seolah kemudian dipersiapkan sedemikian rupa untuk menggunakan bansos yang sumbernya adalah dari dana negara, tetapi kemudian diarahkan berpotensi menjadi alat instrumen pemenangan bagi satu dua kekuatan tertentu. Kalau misal kita cermati penggunaan bansos yang ada dimulai dari awal Januari ini, sebenarnya ini kan dana dari APBN 2023. Tetapi kemudian dalam konteks distribusinya dimulai di 2024. Bahkan kalau misal kemudian kita cermati lebih detail, seharusnya distribusi itu memang betul bisa di fase awal 2024, tetapi kemudian distribusinya harusnya lebih dulu. Nah, kalau misal kemudian realitasnya seperti itu, patut diduga bahwa Ya. desain distribusi termasuk pada tahap perencanaan anggaran negara untuk pengadaan bansos sebenarnya sudah didesain sedemikian rupa untuk memberikan penopang bagi mesin kekuatan politik tertentu. Dan ini kalau misal kemudian kita merujuk pada undang-undang pemilu, maka ini adalah bagian dari netralitas kekuasaan negara yang terciderai. Nah, oleh karena itu ini yang kemudian menjadi concern kita. Apakah efektif? Tentu cukup efektif. Tetapi kemudian pada saat yang sama, hal ini, praktik ini sebenarnya melecehkan kedaulatan politik rakyat. Rakyat yang seharusnya datang ke TPS itu memiliki hak penuh untuk memilih calon pemimpinnya, tetapi saat ini mereka bukan datang ke TPS, tetapi dimobilisasi hanya dengan iming-iming bansos yang kemudian sebenarnya mereka kehilangan hak hakikinya sebagai warga negara. Mbak Eva, bentuk-bentuk politisasi dalam penyaluran bansos itu apa saja sih menurut Anda? Ya, terutama rawannya itu adalah pada saat pembagian. Pembagian itu kalau nggak musim pemilu, itu nggak ada pengantar apapun gitu ya. Karena PRT saya juga mendapatkan bansos ya. Tetapi pada saat menjelang pemilu ini, tiba-tiba BLT-nya diberi pengantar oleh pelaksana ataupun petugas itu dengan muatan-muatan yang politik untuk pemenangan salah satu pihak. Ya. Dan ini tentu pihak mana kita tahu ya, yang sangat diuntungkan adalah pihak paslon 2 dalam hal ini karena nempel dengan kekuasaan yaitu Bapak Presiden. Yang saya sesalkan, Bapak Presiden mengetahui banyak sekali protes di masyarakat itu tidak meresponnya, gesturnya juga biasa saja. Dan penegasan oleh Nusron Wahid ya pada hari ini, bahwa Presiden Jokowi memihak paslon nomor 2, ini adalah obvious atau terang benderang seperti itu. Nah, ini statement-statement dari paslon 2 ini makin menguatkan, oh memang direstui ya seperti itu. Dan indikasinya banyak ya Mas, bukan hanya masalah bansos, tetapi juga mobilisasi ASN dan sebagainya. Pokoknya semua media dipakai untuk instrumen, istilahnya Mas Umam tadi ya, instrumen untuk pemenangan. Tetapi ini kan hak, bukan hak ya, karena ngomong ini harusnya netral loh, pemerintah itu, ASN juga harus netral ya, jangan seperti di Bekasi, jangan seperti di Garut, dan juga di tempat-tempat yang lain yang kemudian menyelipkan posisi mereka atau memanipulasi posisi mereka untuk pemenangan paslon tertentu begitu. Jadi siapa yang rugi sebetulnya? Yang rugi Indonesia, karena kemudian komitmen politik untuk berintegritas itu makin rendah karena elitnya memberi contoh yang nggak benar, dan kemudian masyarakat kecil juga harusnya mereka bisa memilih dengan hati nurani dan berdasar pertimbangan-pertimbangan yang rasional. Di dalam bansos ini kan nggak ada adu gagasan, nggak ada pendidikan kan, harusnya memang dibagi, nggak boleh dipakai media untuk kampanye, dan ternyata dipakai untuk kampanye, jadi akhirnya tidak sesuai dengan peruntukannya atau tujuannya ya.
dan ini merupakan kerugian nasional. Apalagi indeks demokrasi kita sedang buruk, indeks persepsi korupsi kita sedang buruk. Ternyata pemilu yang harusnya untuk memperbaiki diri dan memilih pejabat-pejabat publik yang baik, ternyata juga dikorupsi. Jadi kerugiannya untuk kita semua. Jadi harapan saya ke depan, Panwas dan Bawaslu makin ketat, tapi masyarakat makin aktif untuk melakukan pendidikan politik kepada sesamanya. Bahwa tidak benar yang seperti itu, yang benar seperti ini. Dan seperti yang dikatakan Mas Umam, mereka yang berada di posisi ini, akses tuh informasinya, karena tidak memiliki gadget itu juga masih besar loh di Indonesia. Jadi mereka memanfaatkan ketidaktahuan dan ketidakpunyaan ya gadget itu kemudian untuk memanipulasinya. Dan ini dosa besar ya katanya ustadz-ustadz itu, karena pertanggung jawab mencoblos itu nanti sampai ke akhirat. Jadi jangan bikin dosa massal deh. Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.